Oke, Dak. Jadi apa nih yang bisa kita diskusikan hari ini? Mungkin dari ini apa ya, kan saya tuh bingung pas, kan untuk ngirim lowongan gitu-gitu kan mulai dari ada LinkedIn, Jobstreet, terus juga ada email, melalui email. Kalau misalkan Jobstreet itu kan dia biasanya cuman hanya mengirimkan CV, tapi kan di situ ada yang kolom untuk, si Kita apa, mempromosikan envelope diri. ya, mempromosikan diri itu, Pak. Nah, itu saya bingung itu, isinya tuh kayak gimana sih, Pak, yang lebih biar menariknya gitu, Pak? Jadi gini Karena ya, dari kemarin ya. kolom promosikan diri boleh diisi menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris atau bahasa yang menyesuaikan infolokernya. Oke, Iya. boleh mengikuti bahasa infolokernya atau mengikuti posisi yang dilamar. Misalkan posisi yang postingannya menggunakan bahasa Indonesia gitu ya. Terus kualifikasinya butuh orang yang mampu berkomunikasi bahasa Inggris, ya sudah, kamu boleh promosikan diri menggunakan bahasa tersebut. Ini masalahnya di situ. Nah, masalahnya di sini adalah promosi kita itu karakternya terbatas. Pada saat promosi kita itu terbatas karakternya, maka yang harus dilakukan adalah temukan kata-kata kunci dari kemampuan yang kita miliki yang sesuai dengan kata kunci yang muncul di kualifikasi. Misal, di longkernya ya tulisan minimum S1 akuntansi. Berarti di kolom itu kamu harus nyebut gitu. Lulusan jurusan akuntansi IPK sekian, misalkan gitu. Titik, gitu kan. Memiliki pengalaman di bidang ini selama sekian tahun, fresh graduate dipersilahkan melamar. Ya udah kamu tulis saja memiliki pengalaman magang sebagai ini. Kalau misalkan belum punya pengalaman kerja gitu. Mampu mengoperasikan ini. Tulis, kamu bisa persis kayak yang ada di situ gitu. Mmm, Oke, gitu. Jadi intinya adalah mempromosikan diri, kamu siapa, ya. Terus kamu sudah melalui apa, kamu punya pengalaman apa, dan sekarang kamu mampu atau menguasai apa. Itu yang ditulis. Lulusan iya. jurusan akuntansi dengan IPK 4. Gitu. Memiliki total pengalaman kerja selama 5 tahun. Menyukai sales and marketing. Menguasai software ini. Mampu berkomunikasi dengan bahasa ini. Mhm. Gitu. Promosinya semacam itu. Dan ini kolom promosi ini adalah bukan satu-satunya pertimbangan kamu akan lolos melalui platform Jobstreet atau tidak ya gitu. Ini berdasarkan aku bukan orang Jobstreet nih, ya kan? Aku kan orang luar sama kayak kamu, aku nggak kerja di Jobstreet. Tapi berdasarkan riset yang aku lakukan terhadap loker yang aku apply sendiri gitu ya, kalau ada teman-teman bilang kok panggilannya kurang, aku nggak ada panggilan, nggak pernah direspon gitu ya. Ini aku mau bikin testimoni buat Jobstreet ya, gitu. Bahwa sebenarnya tergantung profilmu gitu. Aku udah beberapa kali dapat panggilan dari Jobstreet sejak aku fresh grad ibaratnya gitu. Jadi Mmm, intinya adalah pada saat kita memiliki akun Jobstreet atau akun yang lain, misalkan kamu punya akun LinkedIn, kamu ada kan ya loker yang kamu buka website tertentu, website perusahaan, terus disuruh bikin akun. Apapun akunnya, lengkapi isinya gitu. Karena itu yang diminta gitu. Lengkapi dulu isinya ya. Buat apa? Ya buat kita follow up. Begitu profilnya itu udah lengkap, maka sistem mereka kan punya sistem ATS ya. Bisa menarik gitu kata-kata kunci yang kita tulis, kita ketik di kolom pengisian profil tersebut. Jadi akan percuma kalau profil kamu itu belum lengkap, kamu ngelamar pakai itu. Termasuk LinkedIn. Kamu punya akun LinkedIn, infonya nggak mhm. lengkap, terus kamu ngelamar-ngelamar lewat LinkedIn tersebut, pasti walaupun tetap ada yang manggil, ada yang respon, walaupun responnya nolak, tapi respon-respon tersebut jumlahnya pasti sangat sedikit dibandingkan kalau profilmu tuh sudah diisi lengkap. Tiap hari kamu buka LinkedIn, bangun koneksi baru, temenmu minimal 500 dan lain-lain. Itu bisa kamu pelajari di playlist di YouTube ya, itu di playlist dasar LinkedIn gitu. Perbagian ngisinya gimana, kenapa kok ngisinya teman harus 500, bagian ini kenapa ngisinya begini gitu. Jadi itu harus semacam itu. Jobstreet pun juga demikian. Jadi kamu misalkan kolom promosi kecil ini gitu ya, ini kan hanya
agak lebih menarik gitu ya. Karena banyak orang yang skip tuh bagian ini, banyak yang skip. Banyak orang nulis di sini terlalu general, banyak orang nulis di sini tuh kayak kata-kata harapan loh, bukan itu. Ini tuh adalah kalimat singkat mempromosikan diri. Gitu. Kamu daftar jadi guru, tulis aja kayak gitu. Menguasai mata pelajaran ini. Berpengalaman dalam mengajar anak SD hingga SMA. Gitu. Suka mengajar gitu kan, atau gitu, suka memberikan pelajaran terhadap ini, terbiasa membuat kurikulum gitu. Apalagi gitu, promosikan aja yang kira-kira dibandingkan guru-guru yang lain kamu tuh bisa, misalkan gitu, contoh jadi guru gitu, atau apapun itu ya. Profilnya pastikan lengkapi dulu. Setelah profilnya lengkap, cari pekerjaan yang sesuai dengan yang kamu inginkan, oke, dan yang perusahaan harapkan dari kamu. Misal kamu udah profilmu Jobstreet udah lengkap nih. Kemudian kamu pengen cari lowongan kerja yang tipenya tuh ABC gitu ya. Oke, aku akan nyari loker ABC. Tapi perusahaan tipe ABC ini kan juga sama. Saya harap orang-orang yang ngelamar di sini punya kemampuan ini gitu. Ya kan? Pastikan misalkan di lokernya ada tulisannya mampu berkomunikasi dengan bahasa Inggris. Tapi di profil kamu nggak nunjukin kalau kamu bisa bahasa Inggris gitu kan, nggak ada pelatihan bahasa Inggrisnya, atau profilmu kamu nulisnya pakai bahasa Indonesia gitu kan. Kayak begitu tuh gitu. Kecocokan inilah yang akan meningkatkan kemungkinan kamu ada panggilan ke tahap selanjutnya. Nah, setelah profilnya lengkap, cara makainya udah bener, yang harus dilakukan lagi, yang bisa kamu upayakan adalah tingkatkan intensitas. Biasanya kamu ngirim lamaran 5 per hari, coba jadi 7, jadi 10 gitu. Itu teman-teman di grup loker bisa sampai 20 sampai 30 per hari lamaran di banyak platform. Bukan asal, tapi memang direncanain. Ada loker yang cuma di-share di LinkedIn, di Jobstreet nggak ada. Ada yang ada di Jobstreet, di ini nggak ada gitu. Kamu tadi kan nyebut ada email, ada LinkedIn, ada Jobstreet. Katakanlah ini 5, 5, 5, 10, 15, ya kan? Coba kalau 10, udah 30, gampang gitu. Apalagi kalau kamu ada platform lain, website gitu, 4. Gitu. 5, 5, 5, 20, 10, 10, 40 gitu per hari gitu. Dan nggak harus sebanyak itu. Yang penting pastikan isiannya udah benar, kamu paham cara ngirimnya yang baik dan benar, tingkatkan intensitas dan konsisten. Jangan hari ini kamu ngirim 10, besok 3, besok enggak, besoknya 20, besoknya enggak, gitu. Jangan begitu. Ya kan? Kak, kalau Sabtu Minggu gimana, ngirim lamaran enggak? Nah, aku nanya, kamu Sabtu Minggu Jobstreet dibuka, lokernya masih ada atau hilang? Masih. Masih, ya udah. Ngapain Sabtu Minggu kamu nggak apply? Gitu. Ya nggak sih? Saya setiap ada lowongan langsung kirim gitu, Pak. Nah, apalagi kayak begini, fast respon itu bagus banget gitu. Ya. Kita nggak usah ngomongin lamar kerja deh, chatting aja deh. Kamu seneng nggak kalau ngechat langsung dibales gitu? Apa tuh ditunggu dulu baru dibales malam, padahal cuma nanya lagi apa gitu, ya kan? Karena hal-hal semacam inilah yang bisa kamu lakukan. Tapi itu tadi ya, fokusnya ke sini. Kayak yang tadi aku bilang, nanti kalau lupa ya tonton ulang video ini. Tapi alur urutannya pakai platform pencari kerja Jobstreet ini bisa kamu aplikasikan ke platform yang lain gitu ya. Kata kuncinya itu dulu ya. Apalagi? Ya. Kak, kalau misalkan lewat email ya Pak, kan itu kan body emailnya itu kan nggak boleh kosong. Itu tetap yang kayak promosi gitu apa isinya kayak lamaran gitu ya Pak? Kalau yang via kalau yang di mana? Sorry. Kalau misalkan kita mengirimkan lamaran kerja atau loker ke lewat email, itu kan body emailnya itu nggak boleh kosong ya Pak? Ya, hal apa sih Pak yang penting-pentingnya untuk diisi gitu? Karena saya tuh mengisi kayaknya hampir mirip-mirip dengan surat lamaran, Pak. Mengisi body email mirip dengan surat lamaran itu boleh. Kalau dikosongi malah nggak boleh gitu. Sebenarnya mirip ya. Jadi inti body email itu kan menunjukkan maksud kamu, maksud dan tujuan kamu gitu ya. Surat lamaran juga demikian. Nah, ada yang bilang, Kak, boleh nggak kalau udah ngirimin body email, surat lamaran di lampiran nggak usah? Boleh. Boleh nggak kalau surat lamaran udah ada di lampiran, tapi di body email nggak ada? Ya jangan, gitu. Jadi dua-duanya nggak apa-apa, gitu.
Kenapa? Karena takutnya gini, loker kamu itu nggak diproses lewat sistem, tapi langsung dilihat sama HR-nya. Begitu di-download, ada banyak banget tuh CV-CV, dan kita nggak tahu ya ketelitian dan perlakuan masing-masing CV kalau diproses sama orang. Aku nggak bilang rekruter tuh nggak profesional, cuma kan banyak nih, gitu kan. Gitu. Nah, takutnya nanti kalau misalkan ya dikumpulin sama yang lain, ya kan, cuma CV-CV aja, CV-mu jadi kurang menonjol. Tapi bayangin kalau di email juga ada, di lampiran juga ada, toh juga di lampiran tersebut nggak ngelanggar ketentuan, dalam arti ukuran megabyte-nya udah cukup gitu ya, kamu menggunakan bahasa yang bagus gitu. Jadi begitu kita buka folder file PDF misalkan, kan PDF terus isinya banyak halaman gitu ya, begitu kita buka, enak gitu. Jadi kamu bener-bener kayak ngomong lagi gitu, menunjukkan kayak keseriusan kamu gitu, menyampaikan maksud dan menjelaskan apa yang ada di dokumen di belakangnya gitu. Jadi jawaban singkatnya adalah boleh ya mirip. Kalau yang nggak boleh itu malah kalau body email nggak ada. Terus juga kan kalau misalkan yang kalau ngirim lamaran kan ada yang pakai link itu kan ada batas maksimal berapa megabyte gitu ya Pak ya. Memang umumnya itu berapa megabyte sih Pak untuk itu? Oke, aku Untuk jawab dulu yang tadi sebelum aku lupa ya. Jadi ya, Pak. ngirimkan surat lamaran atau body email dilarang sifatnya tuh general ya. Misalkan kepada Bapak, Ibu, pimpinan di tempat gitu. Nggak boleh ya kayak gitu. Kalau memang kamu nggak tahu nama rekruternya, nggak tahu orangnya tujukan ke siapa, tulis saja kepada HR Manager, PT, ABCDEFG, terus kamu browsing dulu cari alamatnya di mana gitu, jalan ini, nomor ini, Jakarta misalkan gitu. Itu sampaikan kayak gitu ya, jadi personalize gitu, jadi jangan kayak udahlah satu untuk semua gitu, jangan kayak begitu. Sekarang kita ngomongin soal ukuran megabyte gitu. File itu kita lampirkan dalam bentuk PDF, bukan dalam bentuk Word atau RAR gitu ya, jadiin satu gitu, atau semua di satu-satu dilampirin gitu, ada yang Word, ada yang JPG gitu ya, dan lain-lain gitu. Nggak kayak gitu, untuk mempermudah, kecuali ada arahan khusus gitu. Jadi kita harus baca dulu di Infolocker. Biasanya Infolocker itu ada arahan feedback yang diharapkan dari kamu bagi kamu yang merasa cocok dan berminat. Misalkan, silahkan kirimkan lamaran ke sini, silahkan kirimkan lamaran menggunakan bahasa ini, silahkan kirimkan lamaran maksimal sekian MB, silahkan kirimkan lamaran ke email ini dengan subjek ini, dan lain-lain. Satu loker dengan loker yang lain, arahannya itu beda-beda. Ada yang general, ada yang sangat spesifik, gitu, ya kan? Nah, sehingga kalau kamu ngomongin terkait dengan ukuran filenya, kalau memang tidak ada ketentuan gitu, maka ya buatlah file itu yang ukurannya tidak terlalu besar, tapi kalau dibuka itu mudah dan terbaca oleh mata. Banyak orang ya ada batasan misalkan maksimal 1 MB, tapi dia memaksakan dokumennya banyak banget. Jadi lamaran, CV, ijazah, transkrip, sertifikat, dokumen pribadi jadikan satu, setelah itu dikompres. Memang dari sisi ukuran itu masuk, ukurannya mungkin sekitar ya 950 KB gitu. Dari ukuran tuh masuk, begitu dibuka, wah kayak gambar blur gitu, jadi kayak ini minusku nambah apa gimana nih gitu, jadi nggak jelas gitu kan. Tuh, jadi pastikan dulu setiap dokumen yang dikirim itu sudah benar, pada saat dibuka layak untuk dibaca oleh mata atau oleh sistem terbaca gitu kan. Jadi kalau nggak ada batasannya, ya gunakan file dengan ukuran yang wajar. Kalau cuma lamaran, CV, paling berapa sih dua dokumen itu? 500 KB paling gitu kan. Lamaran, CV, ijazah, transkrip paling berapa? Terus ada sertifikat paling berapa? 1-2 MB pun udah gede banget itu gitu kan. Gitu. Kecuali balik lagi ada arahan khusus yang harus kamu lampirkan dan itu ukurannya besar. Dicoba dulu filenya, dikompres dikit masih bisa dilihat nggak, masih udah lampirin gitu. Jadi nggak usah gede-gede gitu kan. Karena kalau misalkan di LinkedIn itu Pak, kan itu kan nyertain kayak CV, data pelengkap gitu-gitu ya. Kalau misalnya dijadiin file satu itu kan kayak resume, itu beda ya Pak ya kalau resume sama CV?
Beda dong, kamu browsing dulu ya perbedaan resume sama CV gitu. CV itu boleh 1 sampai 3 lembar, 3 halaman gitu. Nah, kalau resume tuh biasanya cuma 1 halaman. Resume tuh dia bener-bener nonjolin pengalaman pendidikan dan pengalaman kerja serta prestasimu gitu. Baik itu achievement maupun training sertifikasi yang kamu punya. Jadi berfokus gitu, nggak ada yang namanya kayak organisasi kepanitiaan itu bisa diabaikan dulu tuh gitu-gitu. Gitu. Jadi Berarti lebih. kalau di LinkedIn itu baiknya resume ya Pak ya? Nah, bentar. Kalau kita ngomongin LinkedIn, kamu ngelampirin CV juga nggak apa-apa, tapi yang ATS friendly, bukan yang desain. Boleh 1 sampai 3 halaman. Nah, masing-masing recruiter itu membuat filter di LinkedIn itu beda-beda. Kan ada yang pakai isi apply, yang tinggal klik doang. Ada yang bukan isi apply, yang begitu diklik, buka tab baru, buka halaman baru. Nah, aku ngomongin yang isi apply dulu. Begitu itu diklik, kan ada step-stepnya tuh. Ada yang stepnya tuh pendek gitu. Set, CV-nya mana, di next udah selesai. Ada yang CV di-upload, next ada kuesioner. Next ada kuesioner lagi, baru gitu kan, gitu. Jadi diikutin aja gitu. Ada yang lampirnya itu CV udah dilampirin, terus tiba-tiba ada muncul kolom kotak yang harus kamu ada kata-kata yang ditulis di situ gitu. Nah, itu disesuaikan aja gitu sih. Ikutin itu. Simple kalau LinkedIn sebenarnya. Yang penting tadi ya, kamu ngirim lewat LinkedIn, jangan cuma mikirin dokumennya udah bener, tapi profil LinkedIn-mu dicek lagi. Karena tidak jarang setelah CV dilihat, orang akan melihat LinkedIn-nya. Apalagi di dalam CV-mu itu kamu nyantumin akun LinkedIn-mu apa gitu. Nyantumin sosial media kita di CV itu seolah-olah kamu bilang bahwa Pak atau Bu, apabila informasi yang saya cantumkan di sini dirasa masih kurang, silahkan Anda bisa ngecek di sosial media saya ini atau portofolio digital saya ini. Barangkali di sana ada info tambahan yang Bapak perlukan untuk meyakinkan perusahaan ini atau meyakinkan Bapak bahwa saya adalah kandidat yang cocok gitu. Seolah-olah kamu bilang gitu. Nah, banyak orang nyantumin LinkedIn, setelah dicek LinkedIn-nya kosong. Nyantumin Instagram, setelah Instagramnya dibuka, Instagramnya dikunci. Dibuka Instagram nggak ada postingan, postingannya kata-kata mutiara. Terus kamu pengen gimana gitu, ya kan? Gitu. Ya, Pak. Oke. Apalagi yang masih bingung gitu. Artinya sudah cukup Pak kalau untuk yang sesi ini. Oke, gitu. Berarti kita sekarang masuk ke yang sesi yang detail ya. Ya.